Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita pada pertemuan malam hari ini. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian rutinan kita di mana ngaji fikih kontemporer dan logika qawaidul fikih dengan tema pada pertemuan malam hari ini yaitu hukum vaksin COVID-19 Sinovac, yang mana akan disampaikan oleh Ustadz Dhani Firdaus, SPD MPD. Beliau dari alumni PP Al-Bidayah Tegal Besar Jember, kemudian pembina Ma'had Man 1 Jember, serta dosen IAI Al-Qadiri Jember. Sebelum kita memasuki pada acara inti, marilah kita membuka dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu isi materi yang akan disampaikan oleh Ustaz. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Suara saya jelas? Oke, alhamdulillah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-thayyibin wa ashabil akhbari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya cintai, para mahasiswa Universitas Jember, wabil khusus Fakultas Hukum, dan juga semua yang hadir pada acara malam ini, seminar kajian rutin kita setiap malam Selasa dan malam Rabu dan malam Jumat. Alhamdulillah, pada tema kali ini yang sekarang marak-maraknya dan semuanya sekarang memakai tuibon, siap divaksin. Dan kemarin sudah diawali oleh Bapak Presiden kita, Insinyur Joko Widodo, yang mana sudah memulai untuk menvaksin agar terhindar dari virus COVID-19. Yang mana virus ini sampai sekarang masih merajalela, bahkan korbannya semakin banyak. Dan akhirnya di tahun 2021 ini Januari kembali seperti awal munculnya virus COVID-19 dengan adanya PSBB. Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah itu seperti awal adanya muncul virus ini. Meskipun sekarang vaksinnya itu sudah muncul. Sehingga kemarin fatwa MUI yang menyatakan tegas pada tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Ketua MUI Kiai Haji Miftahul Ahyar dan juga disahkan oleh Ketua Fatwa Bapak Dr. Asrorun Niam yang mengatakan bahwasanya vaksin COVID-19 ini itu diputuskan bahwasanya vaksin Sinovac Life Sciences China, ini dikatakan suci dan halal. Namun di berbagai kelompok banyak sekali yang menentang akan hal ini. Meskipun ini sudah diresmikan oleh MUI karena memang masih ada khilafiyah, masih ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwasanya virus ini yang mana datang dari negeri Cina
kandungannya itu ada semacam barang najis, baik itu adalah babi dan lain sebagainya, karena memang virus ini khususnya COVID-19 ini kan sangat ganas sekali, yaitu nyawa. Bahkan belum usai virus COVID-19 ini, di Cina sudah ada virus yang baru lagi kemarin yang sempat viral, yang memakan korban sekitar 690 jiwa. Akhirnya solusi terbaik yaitu dengan mengadakan vaksin yang insya Allah 260 juta penduduk Indonesia akan divaksin. Nah, oleh karena itu kemarin diawali oleh Presiden Jokowi, vaksin ini Sinovac Life Sciences China, ya. Apa saja kandungannya? Ini saya sekedar sedikit mengulas kandungannya karena saya bukan dari ahli kedokteran, khususnya ketika membahas virus ini. Vaksinnya maka harus memang dari ahlul khibrah, yaitu ahli yang dalam bidangnya, dalam hal ini yaitu kedokteran. Dalam virus yang ini Sinovac ini ada beberapa kandungan, yaitu virus yang sudah dimatikan, dileburkan, karena rumusnya itu min kali min plus. Jadi ketika ada virus dengan virus dimatikan, nanti itu malah jadi obat, seperti itu. Kemudian ada aluminium hidroksida, ini yang berfungsi meningkatkan kemampuan vaksin, biotiknya. Kemudian ada larutan fosfat sebagai penstabil atau stabilizer vaksin, sehingga ketika virus juga yang dimasukkan ke tubuh kita itu bisa melawan virus yang ada, yaitu COVID-19. Kemudian yang terakhir natrium klorida sebagai istonis untuk memberikan kenyamanan saat penyuntikan biar tidak ada sakit dan bengkak, seperti itu. Dan keberhasilannya ini sekitar 63%. Sekitar 63%. Oleh karena itu MUI menyatakan vaksin ini suci dan juga tidak berbahaya. Kemudian mendapatkan izin dari sertifikat halal bahwasanya virus ini sangat dianjurkan khususnya di negara Indonesia. Hal ini menjadi ramai karena memang mayoritas penduduk di Indonesia itu adalah Muslim, ya, bukan non Muslim, sehingga banyak yang waspada akibat karena datangnya dari China. Jadi banyak unsur-unsur senyawanya itu, unsur-unsur vaksinnya itu bukan 100% murni dari bahan yang halal. Lantas bagaimana dari segi kacamata fikih misalnya? Seperti yang sudah kita bahas waktu itu, masalah alkohol maupun parfum misalnya, bahwasanya konsep istihlak ini masuk, yaitu melebur, istihlak ya, kalau istilahnya dalam fikih itu istihlak, kasusnya yaitu khomer. Ketika ada khomer, yang mana itu sudah dalam rangka untuk berobat, sedangkan sifatnya itu kemudian hilang, murni hanya menjadi obat, maka itu diperbolehkan, ya. Seperti itu, seperti dalam Hasyiah Asyarqawi dikatakan wa amma law istahlakat al khamrah fid dawa'i bi allam yabqi laha wasfun. Sekiranya sifatnya sudah tidak ada sifat kehomerannya, yaitu barang najisnya tidak ada, tidak memabukkan dan lain sebagainya, fala yahrumu istimaluha, maka tidak diharamkan menggunakannya. Kasarfi bakin najasah hadza in urifa au akhbaru tabibun adlun. Namun hal ini berdasarkan dari hasil penelitian dokter yang adil, syukur itu kalau dokternya muslim, ya. Meskipun non muslim tidak apa-apa karena ini bersangkutan dengan hifdzun nafas seperti yang kita bahas di kaidah fikih yang kubro, bahwasanya ada hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul mal dan hifdzul yang lainnya, hifdzul air dan lain sebagainya, bahwasanya nyawa ini sangat penting. Meskipun virus ini adalah sebagai pencegah. Oleh karena itu vaksin ini tidak hanya beredar di tidak hanya COVID ini. Kita ketika masih bayi misalnya itu sering dilakukan vaksin setiap 1 bulan sekali. Kemudian kita menginjak di bangku ibtidai atau di sekolah dasar juga divaksin juga dalam rangka kekebalan tubuh kita. Meskipun ini ada khilaf. Karena bahan-bahannya dianggap itu yang video yang viral-viral adalah berasal dari yaitu babi. Nah, seperti itu. Namun kalau kita mengacu pada fatwanya Imam Nawawi misalnya itu ketika obat
yang mana sudah tidak ditemukan bahan yang lain, maka diperbolehkan. Imam Nawawi misalnya dalam Majmu' Syarhul Muhadzabnya mengatakan wa ammat tadawi bin najasah ghairil khamri fahuwa jaizun. Adapun berobat menggunakan barang najis selain khamr. Karena contoh yang paling banyak itu adalah khamr. Khamr itu misalnya ketika dibiarkan kemudian menjadi cuka dengan sendirinya, itu kan diperbolehkan. Tapi cuka, dan cuka itu kan halal. Meskipun pada dasarnya cuka itu adalah dari sesuatu yang najis, dari sesuatu yang mabukkan. Tapi karena sudah dari segi tabiiyatnya sudah melalui proses tagoyur syai'. Astagfirullahaladzim, kok gerak-gerak HP ini. Proses perubahan sesuatu, maka dari status yang awalnya khamr berubah dengan sendirinya menjadi cuka, itu diperbolehkan. Namun Imam Nawawi dengan tegas mengatakan wa ammat tadawi bin najasah ghairil khamri, adapun berobat ya atau menggunakan vaksin kalau sekarang ghairil khamr dengan sesuatu yang najis, ghairil khamri selain khamr, fahuwa jaizun, maka itu diperbolehkan. Sawaun fi jami'un najasa ghairil muskir. Baik itu semuanya itu najis apapun ya kecuali yang memabukkan, itu tidak dipermasalahkan. Ya. Anjing najis, babi najis, ular najis dan lain sebagainya. Namun dalam rangka untuk litadawi maka itu diperbolehkan. Kemudian qala ashabuna, sebagian para ulama mengatakan wa inna ma yajuzu dzalika idza kana al mutadawi arifan bitibbi, ya. Para ulama menyebutkan kebolehan berobat dengan bahan najis itu jika sang pengobat itu memahami betul tentang ilmu kedokteran, ya. Khususnya ini di bidangnya, yaitu seperti yang saya katakan ahlul hibrah dibutuhkan di sini, ya. Arifan bittibi, ya, ya'rifu annahu la yaqumu ghairu hadhi maqamu aw akhbaru bidzalika tabibun muslimun adlun, ya. Atau diketahui juga bahwasanya pengganti dari hal najis tersebut atau pengobatan yang dilakukan itu disampaikan oleh dokter, syukur-syukur kalau dokternya itu adalah muslimun adilun, ya. Maka ini sudah sepatutnya, ya. Seperti yang kajian kita di fikih kontemporer, kaidah fikih kontemporer malam Rabu, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Kebijakan seorang imam, ya, harus berdasarkan dengan maslahat. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk rakyat itu harus berkaitan sesuai dengan maslahat. Ketika itu sesuai dengan maslahat, maka hukumnya adalah wajib mengikuti. Vaksin, seperti contoh ini vaksin. Setelah diteliti, MUI juga memberi sertifikat halal, ya, karena bahan-bahan senyawanya ternyata menggunakan konsep istihlak ini berobat. Seandainya itu pun najis, kita kan tidak tahu sebenarnya itu najis atau enggak. Tapi ketika kalau kita menggunakan fatwanya Imam Nawawi, sesuatu yang najis untuk berobat boleh, meskipun itu selain khamar, seperti itu. Kenapa? Karena ini dalam rangka hifdzun nafas, menjaga jiwa. Bahkan ini sudah dilakukan oleh penelitian dokter, yaitu sudah memasuki fase ketiga di Bandung, sehingga akurasi untuk kesembuhan yaitu 63%. Namun vaksin ini lebih ke pencegah. Seperti yang kita tahu, tadi pagi kita mendapatkan kabar duka bahwasanya ulama kita di Indonesia, Syekh Ali Jaber, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang kebetulan tadi pagi meninggal. Kita doakan mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya beliau diterima oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Wa ala hadil arwahi ila Syekh Jaber syaulila lahumul Fatihah. Yang mana bahwasanya Syekh Ali Jaber terinfeksi virus 19, COVID-19. Oleh karena itu vaksin ini sebenarnya lebih ke pencegahan, ya. Lebih ke pencegahan. Makanya mumpung masih ada pencegahan ini, mari kita sudah ikuti protokol kesehatan yang ada, kemudian ikuti aturan pemerintah untuk divaksin, seperti itu. Jadi kesimpulannya menggunakan vaksin, ya, menggunakan vaksin pada kasus ini khususnya dalam rangka untuk berobat atau menyembuhkan atau mencegah dari
virus COVID-19 ini, maka diperbolehkan berdasarkan fatwanya Imam Nawawi ya, yang mengatakan kebolehan menggunakan bahan najis dalam substansi pengobatan. Kalau itu memang benar-benar najis, masalahnya kita tidak tahu sebenarnya vaksin yang ada itu adalah dari barang yang najis atau tidak. Seandainya tidak barang ya dari najis, maka jelas halalnya. Oleh karena itu MUI tegas mengatakan suci dan halal. Seandainya dari barang najis pun tidak masalah menggunakan fatwanya Imam Nawawi. Qala ashabuna wa inna ma yajuzu dzalika idza kana al-mutadawi arifan bit-tibi ya'rifu annahu la yakumu ghairu hadza maqamahu aw akhbaru bidzalika tabibun muslimun adilun. Kalau sudah berdasarkan penelitian dari pakarnya, dokter yang ahli, maka menggunakan vaksin ya. Menggunakan vaksin ini itu diperbolehkan dalam rangka Sinovac Life Sciences China ini untuk mencegah dan menghilangkan virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat mengangkat penyakit ini ya. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu mukadimah dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi audiens yang ingin bertanya, monggo bisa diutarakan pertanyaannya. Kami buka untuk 3 penanya. Oh iya, untuk rekan-rekan yang mungkin terkendala sinyal bisa lewat chat juga untuk yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya beri sedikit tambahan. Kerap memang ada beberapa efek dalam vaksin ini, ya, seperti timbul demam, nyeri, atau bengkak dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dikonsultasikan karena memang terkadang ada yang istilahnya itu ada yang alergi atau sensitif ketika disuntik vaksin itu, maka nanti ada beberapa efek tertentu. Namun setelah diteliti memang efeknya tidak terlalu berbahaya. Namun apakah memang benar vaksin atau obat lain yang sekarang menjadi alternatif corona itu mengandung benda najis atau seperti sintesa dari babi dan lainnya, sebagaimana yang sudah viral, yang sering dikabarkan? Sampai perkembangan saat ini memang kita harus membutuhkan klarifikasi informasi tenaga kesehatan yang akurat memang untuk mengetahui apa benar kalau ini memang dari sintesa dari babi ya. Kalau seperti itu ya maka kita gunakan dalil inja akum fasikum binabain fatabayanu. Kalau ada orang datang bawa kabar ya, orang fasik bawa kabar, maka fatabayanu, klarifikasi dulu. Ya, carilah kebenarannya. Lantas kita tidak bisa mengklaim, apalagi kita seorang akademisi, mengklaim wah ini vaksinnya ini corona, najis karena banyak bahan. Bahkan kemarin ada salah satu teman kami itu bertanya, Ustadz bagaimana hukumnya ketika menvaksin bayi misalnya, mengimun, bahwasanya imun itu banyak sekali kandungan bahkan dari mayat, tidak hanya dari babi, dari mayat seperti itu yang beredar. Ini bukti videonya Ustaz. Ya, tapi itu kan belum tentu kebenarannya. Kalau memang itu memang dari babi, bahkan dari mayat sekalipun, maka pastinya dari pemerintah atau dari MUI tidak akan tinggal diam. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Hal yang demikian, maka kita perlu fatabayanu ya, harus tabayun. Inja akum fasikum binabain
fatabayyanu. Oleh karena itu mari kita menjaga kesehatannya masing-masing. Mudah-mudahan diberi kelancaran kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk selanjutnya bagi audiens yang ingin bertanya, mungkin bisa ditanyakan. Ya. Kalau tidak ada ditutup saja sudah. Oke, Ustaz. Siap. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi penutup, di mana akan ditutup oleh doa dari Ustaz ini. Monggo untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al khaira a'marina akhirahu wa khairu a'malina khawatimah wa khairu ayyamina yaumal alqaka fi Allah maghfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyu wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu tadi penyampaian kajian pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada beberapa kata yang kurang atau salah kata dengannya. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.